Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Adrikal Amin Nabil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait tentang keberadaan Pancasila dalam lingkungan keluarga, khususnya dalam lingkungan keluarga saya sendiri. Pada dasarnya, lingkungan keluarga saya merupakan lingkungan keluarga yang agamis, yang mana sangat menekankan nilai-nilai keagamaan, sesuai dengan implementasi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya, ayah saya ketika mendengar suara adzan ataupun masuk waktu sholat, maka ayah saya selalu mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berjamaah di masjid. Namun, apabila ada hal ataupun sesuatu yang tidak dapat memungkinkan kita untuk berjamaah di masjid, maka ayah saya mengajak kita semua untuk beribadah di rumah atau berjamaah di rumah, dan kami pun sepakat untuk mengikutinya. Di samping itu, ayah saya selalu menekankan kepada kita untuk berlaku ikhlas dalam melaksanakan segala hal dan dalam menghadapi segala hal. Jadi harus bisa menerima itu semua, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dapat kita analisis bahwa keluarga saya telah menerapkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Apakah keluarga saya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di sila yang lain, yakni sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Tidak. Saya memberikan contoh penerapan sila pertama karena saya mengerti bahwa sila pertama itu sudah merangkum seluruh butir Pancasila itu sendiri. Analisisnya adalah sila Pancasila sudah termasuk kepada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah ketika ayah saya mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berjamaah di masjid, itu sudah menunjukkan rasa kemanusiaan, bahwa manusia itu perlu ibadah. Jadi ayah saya sudah menerapkan nilai kemanusiaan di dalam praktek tersebut. Kemudian nilai persatuan yang ada di sila ketiga, apa? Yakni sholat berjamaah. Sholat berjamaah, yang namanya jamaah pasti bersama-sama. Kita sekeluarga bersatu untuk sholat berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan bermuara terhadap keharmonisan keluarga kami. Itulah pentingnya sholat berjamaah, yakni mengandung nilai persatuan. Kemudian permusyawaratan, yakni ayah saya dalam memutuskan suatu hal tidak pernah menggunakan egonya. Pasti selalu bermusyawarah baik dengan saya sebagai anak yang paling tua dan ibu saya, yakni salah satu contohnya seperti tadi. Ketika ada hal yang tidak memungkinkan kita untuk sholat berjamaah, maka ayah saya selalu bilang, bagaimana ketika sholat di rumah saja? Nah, seperti itu. Dan kami pun sepakat, ini sudah termasuk penerapan nilai Pancasila yang keempat. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat juga diambil dari contoh tersebut, yakni ayah saya selalu bersikap adil dalam memperlakukan kami selaku manusia. Ini juga ada hubungannya dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bahwa ayah saya selalu mengajak saya, adik saya, ibu saya, adik saya yang terakhir untuk sholat berjamaah. Dan ayah saya tidak pernah mengajak saya sendiri ataupun mengajak ibu saya sendiri untuk berjamaah, melainkan selalu mengajak seluruh anggota keluarganya. Itulah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam contoh penerapan nilai Pancasila yang ada dalam lingkungan keluarga saya. Nah, dalam hal tersebut juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pasal 29 ayat 1 dan 2. Bahwa ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jelas bahwa negara Indonesia memiliki Tuhan.
yakni beragama. Simpelnya seperti itu. Negara Indonesia beragama. Sudah diterapkan dalam lingkungan keluarga saya. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, meskipun negara Indonesia adalah negara yang berbasis agama atau negara yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, namun negara Indonesia tidak pernah memaksa harus mengikuti agama ini dan lain sebagainya. Tidak, melainkan negara Indonesia memberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga telah termaktub di dalam lingkungan keluarga saya, yakni yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Mungkin cukup sekian dari saya terkait keberadaan Pancasila yang ada di lingkungan keluarga. Pada kesimpulannya, saya yakin seluruh anggota keluarga ataupun seluruh keluarga, setiap kakak yang ada di Indonesia, pasti mereka sudah menerapkan atau ada 5 nilai Pancasila. Karena kenapa? Memang pada dasarnya Pancasila itu lahir berdasarkan karakter atau pandangan hidup orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan mohon dikembalikan, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.